Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Udin Nulis. Di sini kita akan membahas dialog window di JavaScript bagian 3. Dialog window adalah jendela yang digunakan sistem untuk berinteraksi dengan user. Nah, dialog window di sini ada 3. Yang pertama adalah alert, kemudian yang kedua confirm dan prompt. Alert. Alert digunakan untuk menampilkan sebuah pesan peringatan atau informasi. Dia muncul di browser dalam bentuk pop-up dan tidak mengembalikan nilai saat dieksekusi. Fungsi alert ini berada di dalam objek window. Meskipun begitu, Anda juga bisa menggunakan alert ini tanpa memanggil objek window-nya karena window ini merupakan objek global, sehingga tidak perlu selalu ditulis. Ini contohnya, contoh paling sederhana dalam penggunaan alert, yaitu script alert. Selamat datang di tutorial JavaScript misalkan. Ini kalau Anda eksekusi, maka akan muncul sebuah jendela pop-up alert. Nah, terus bagaimana menampilkan dialog alert pada event tertentu? Di sini kita menggunakan event listener adalah on click ya. Misalkan kita sudah membuat sebuah tag button yang di dalamnya ada atribut on click, maka kita bisa menambahkan ini alert tombol diklik. Nah, alert ini adalah bagian dari JavaScript yang dipanggil ketika sebuah tombol itu diklik. Confirm. Confirm digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan tindakan tertentu. Tindakan tertentu ini pastinya sesuatu yang membutuhkan pemikiran ulang begitu ya. Misalkan menghapus sebuah data, kemudian menuju sebuah halaman tertentu dan sebagainya. Dialog confirm ini akan mengembalikan nilai benar atau true jika dipilih tombol OK dan false jika dipilih tombol cancel. Nilai yang kembali dapat ditampung dalam sebuah variabel untuk kemudian diproses lebih lanjut. Ini sebagai latihan 2. Di sini saya contohkan ada sebuah variabel masuk, kemudian kita memanggil fungsi confirm. Pertanyaannya hanya Anda yakin begitu ya. Jika benar, nah ini if else ya. If jika masuk, ini artinya masuk ini nilainya adalah true atau nilainya benar, atau di OK tadi ya. Maka aksi yang dilakukan adalah memanggil window location yang mana lokasinya adalah google.com. Jika tidak, berarti nilainya adalah false, maka yang dilakukan adalah mencetak tulisan tes. Oke, ini ada prompt confirm. Anda yakin kalau saya cancel, dia akan mencetak tes. Saya refresh ya. Kalau saya oke, dia akan loncat ke halaman google.com. Selanjutnya ada prompt. Prompt berfungsi untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna. Dialog prompt akan mengembalikan sebuah nilai string dari apa yang diinputkan oleh pengguna itu. Ini contohnya. Ini sebagai latihan 3. Misalkan saya memiliki 2 buah variabel yang saya beri nama 1 dan nama 2. Dalam nama 1 ini saya akan memanggil atau menggunakan fungsi prompt, masukkan nama, kemudian koma. Isian kedua ini adalah value defaultnya atau nilai defaultnya. Di sini saya isi kosong, artinya kalau misalkan prompt ini tidak saya isi, dia akan kosong. Ini nilai default ini, bisa Anda ganti menjadi nilai yang lain ya, angka, sebuah huruf atau angka bebas. Oke, misalkan ini ada sebuah, di sini saya akan menambahkan sebuah variabelnya namanya nama 1. Dokumen write
nama 1. Ini saya copy paste. Nama 2 ini ya. Oke, kalau saya buka, dia akan muncul sebuah prompt, masukkan nama, misalkan Nana, saya oke. Masukkan nama kedua, Sari, oke, maka Nana Sari. Nah, ini muncul ya, dan walaupun masih belum informatif tapi dia sudah muncul. Itu salah satu contoh dialog confirm. Anda bisa nanti coba menambahkan ini nama Anda dan sebagainya, hasilnya nanti pasti lebih informatif. Kemudian contoh lagi di latihan 4. Di sini ada beberapa hal baru yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah sebuah function ya. Function ini nanti kita bahas lebih dalam, tapi ini saya gunakan karena ini penting untuk dipakai. Function ini bisa dianggap sebagai sebuah paket. Jadi berbagai macam logika atau baris kode ini saya masukkan ke dalam sebuah paket yang namanya adalah konfirmasi. Nah, satu paket ini nanti saya panggil di onClick. Nah, paket ini memiliki fungsi untuk pertama memunculkan sebuah fungsi confirm, kemudian di dalamnya juga ada fungsi untuk if else, mengecek apakah konfirmasi yang diklik itu benar atau salah. Jika benar akan masuk ke halaman yang lain, yaitu di sini window3.html. Ini adalah file yang berada di satu tempat dengan file ini ya, di latihan 4 ini. Atau jika tidak atau nilainya false, akan memunculkan sebuah alert tetap di halaman ini. Seperti itu. Ini sebagai latihan 4, silahkan dicoba. Hasilnya nanti menjadi seperti ini. Mari belajar dialog window. Ini adalah alat pertama yang muncul. Mari belajar dialog window. Kemudian saya oke. Akan muncul halaman seperti ini. Confirmnya akan berjalan ketika saya klik ya. Karena ini saya menggunakan button on klik konfirmasi confirm window. Saya klik. Pindah halaman. Pertanyaan ini muncul karena di dalamnya ada ini. Confirm masuk, pindah halaman. Saya oke, maka dia akan masuk ke window pindah halaman. Dan di dalam window pindah halaman ini, window 3 ini kebetulan adalah sebuah prompt ya. Window 3 ini adalah sebuah prompt. Ini adalah prompt yang meminta user untuk memasukkan nama. Ketika saya masukkan nama, halo, saya oke. Oke, nama Anda halo. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita gunakan ini ya, dokumen write ya. Nah, pada window ini saya menggunakan inner HTML. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau menggunakan dokumen write, kita akan kesulitan untuk menempatkan teks nanti munculnya di sebelah mana begitu. Nah, biasanya orang sering menggunakan inner HTML untuk menampilkan karena kita lebih fleksibel dalam memanggil variabelnya nanti. Ini di Windows 3 saya menggunakan inner HTML, yang mana inner HTML ini teks ini akan muncul di sebuah ID input. Jadi di sini saya sudah menambahkan tag P nama Anda, kemudian menggunakan span. Spannya ini adalah ID, di dalamnya ada ID input 1. Kemudian input 1 ini akan dipanggil menggunakan fungsi dokumen get element by ID, dan get element by ID ini akan memunculkan sebuah prompt. Ini ya, prompt masukkan nama. Nah, outputnya dipanggil, namanya dimunculkan. Jadi ketika sudah promptnya ini diisi, maka akan masuk ke nama 1, yang mana nama 1 ini muncul di input 1. Seperti itu. Ini silahkan Anda coba. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti.
Oke, ini adalah materi pertama. Kita lanjutkan materi kedua tentang operator di JavaScript. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.